Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NPM 17640011, dengan dosen pengampu Adi Surya STMT, NIDN 1126058011. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Asrat Al-Banjari, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Saya di sini menyampaikan proses dari perencanaan dan pengendalian proyek pada konsep perencanaan fondasi abutmen. Konsep tersebut saya coba menguraikan satu persatu sebagai berikut. Pengertian abutmen. Abutmen adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup dan beban mati pada jembatan. Abutmen berfungsi untuk menerima beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. Beban tersebut selanjutnya disalurkan ke tanah oleh pondasi dengan aman sekaligus sebagai penahan tanah. Dalam perencanaan abutmen, selain beban-beban yang bekerja, juga diperhatikan pengaruh kondisi lingkungan seperti angin, aliran air, gempa, dan penyebab-penyebab alam lainnya. Selain itu, faktor pemilihan bentuk atau jenis abutmen yang digunakan juga harus diperhatikan dengan teliti. Jenis-jenis abutmen. Adapun jenis-jenis abutmen terdiri dari beberapa tipe atau bentuk yang umum. Di antaranya adalah: 1. Abutmen tipe gravitasi. 2. Abutmen tipe T terbalik. 3. Abutmen tipe dengan penumpang. Perencanaan abutmen jembatan. Pedoman pembebanan meliputi beban primer. Beban primer adalah beban yang merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Adapun yang termasuk beban primer adalah: A. Beban mati, B. Beban hidup, C. Beban kejut, D. Gaya akibat tekanan tanah. Beban mati. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat jembatan itu sendiri atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap dengannya. Dalam menentukan besarnya beban mati, harus digunakan nilai berat isi untuk bahan-bahan bangunan seperti tersebut di bawah ini. Beban mati terdiri dari: 1. Beban plat lantai kendaraan, 2. Beban aspal, 3. Beban trotoar, 4. Beban gelagar, 5. Beban tiang sandaran, 6. Beban diafragma, 7. Beban parapet. Beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang berasal dari berat kendaraan-kendaraan bergerak, lalu lintas, dan atau berjalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan. Beban hidup pada jembatan harus dinyatakan dalam dua macam, yaitu beban T yang merupakan beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban D yang merupakan beban jalur untuk gelagar. Macam-macam beban hidup yaitu: 1. Beban D, 2. Beban T, 3. Beban kejut, 4. Beban genangan air, 5. Beban hidup pada trotoar, 6. Beban hidup pada sandaran. Beban sekunder. Beban sekunder adalah beban yang merupakan beban sementara yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Yang termasuk beban sekunder antara lain: A. Beban angin, B. Gaya rem dan traksi, C. Gaya akibat gempa bumi, D. Gaya gesekan. Perhitungan abutmen jembatan. Adapun perhitungan abutmen jembatan meliputi: A. Perhitungan beban akibat tekanan tanah, B. Perhitungan beban akibat tanah isian, C. Perhitungan beban akibat berat sendiri dan sayap, D. Beban khusus. Kombinasi pembebanan.
Konstruksi jembatan beserta bagian-bagiannya harus ditinjau terhadap kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja sesuai dengan sifat-sifat serta kemungkinan-kemungkinan pada setiap beban. Tegangan yang digunakan dalam pemeriksaan kekuatan konstruksi yang bersangkutan dinaikkan terhadap tegangan yang diizinkan sesuai keadaan elastis. Tegangan yang digunakan dinyatakan dalam persen terhadap tekanan yang diizinkan sesuai kombinasi pembebanan dan gaya. Pemeriksaan kestabilan abutmen. Pemeriksaan kestabilan abutmen meliputi 1. Kontrol daya dukung tanah. 2. Kontrol abutmen terhadap gaya geser. 3. Kontrol abutmen terhadap guling. Demikianlah konsep perencanaan dan pengendalian proyek pada konsep perencanaan fondasi abutmen yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman. Salah hilap saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.